Kalau dalam real life, kehidupan nyata, kita nggak bisa pungkiri. Jadi kualitas hidup orang Kristen itu berdampak sekali. Itu nggak bisa dipungkiri. Mau dari tempat terburuk sekalipun, kemarin kita habis ngobrol di jalan, balik dari lapas Serang, kita ngomongin Wilson. Iya, kita ngomongin Wilson gitu ya. Ngomongin siapa lagi ya? Habis Wilson, Deden gitu ya. Kita omongin gitu. Saya mau kalau ngomong langsung di depan orang ya beda emang. Tenang Son. Jadi saya bilang gini, ada satu orang pas dia lagi ngomong dia bilang Wilson tuh dulu di rutan dia yang pegang lapak loh. Iya kita bilang. Dia tuh bener-bener iya. Dan saya ingat saking banyaknya nih orang-orang Kristen yang jualan narkoba di dalam sana. Itu lapas jadi sukacita. Jadi perputaran jadi besar, lapas jadi sukacita, makanan ada terus dan lain-lain gitu ya. Makanya saya bilang kualitas hidup orang Kristen tuh luar biasa banget. Iya, orang-orang yang notabene dari kecil, dari bayi lahir udah Kristen loh. Betul kan? Tetapi kualitas hidupnya itu juga udah luar biasa. Bayangkan kalau ada satu kualitas yang dia naik lagi gitu, satu step lagi. Itu kan jadi lebih luar biasa, betul ya? Nggak akan ada kerusakan demi kerusakan yang diakibatkan. Kalau kemarin Wilson mengadakan begitu, waduh itu rusak demi kerusakan hadir tuh. Inilah gitu ya. Kemarin saya masuk Priuk ternyata ada satu modul lagi timbul. Kalau kita dulu narkotika, obat-obatan dan lain-lain, gak cuma narkotika, semua lah kita sebut seks bebas dan lain-lain. Kalau orang sabu otomatis dia akan seks bebas kayak begitu ya. Sekarang ada tambahan Pak, ini bahaya sekali. Orang kalau sabu udah pasti judol, itu udah pasti. Ada tambahan, waktu zaman Wilson mungkin gak ada, betul ya. Ya sabu-sabu aja nih, rusak-rusak aja kan begitu. Tapi gak ada tambahan judol, sekarang udah ada tambahannya judol. Itu udah satu paket nih katanya. Katanya ya, jadi habis dia sabu pasti mereka main judi online. Nah ini yang kerusakannya ternyata ini parah sekali gitu loh. Makanya banyak sekarang perampokan, kriminalnya gak kayak dulu Pak. Betul ya, dulu orang jahat sama orang jahat baku bunuh. Kalau sekarang enggak, orang jahat emak-emak dibunuh gara-gara bawa emas. Kan udah ngeri banget, kita dulu sejahat-jahatnya ya. Ingat Son, kita tuh menghormati orang tua gitu ya, menghormati wanita gitu ya. Jadi jahatnya tetap aja jahat lah ya, nggak ada hitungannya. Tapi ini realita gitu loh, kehidupan seperti itu sekarang. Ini nggak bisa dipungkiri. Yes, Alkitab sudah catat. Hari-hari menjelang semakin jahat. Tetapi Alkitab juga catat, gereja Tuhan itu akan semakin sempurna. Berarti kan ini ngomongin pilihan kita mau mana. Lu mau bonyok mata kiri apa mata kanan, kan begitu. Jangan lihat ke sana, ini bukan ke sana mainnya. Aduh kan. Ya udah jangan mata deh, kuping. Salah saya, enggak ada maksud ya. Jadi mau bonyok kuping kanan apa kuping kiri. Ya itu semua pilihan kan begitu. Ini kalau yang nggak ngerti bingung-bingung nih nanti. Waduh mohon maaf tante, ini anak-anak kadang-kadang. Oke, next tolong dibuka. Nah ini kita bisa lihat. Ada 3 kalau kita bilang kualitas hidup orang Kristen tuh itu berdampak sekali. Next, satu lagi Nah ini, di sini sebut begini. Jadi ternyata semuanya tuh ini kita bisa cek kita tuh ada di posisi mana buat real life sekarang ini. Yang pertama Alkitab udah catat itu namanya sukikos, tapi nggak usah lihat bahasa ininya lah, kita nggak main di sana. Tapi lihat artinya aja. Manusia alamiah yang belum diselamatkan, manusia yang seperti ini akan hidup menuruti apa yang dipandangnya baik. Yaitu manusia daging. Apa yang dunia bilang, yang dipandangnya baik, dia bilang baik. Nah ini tahapan nih, orang yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan lakukan semua apa yang dunia katakan baik. Waktu lu stres, ngapain? Beli bir.
Ini kenapa tangannya gue begini? Oh enggak, maksudnya beli miras gitu ya. Waktu lu lagi pusing, kawa-kawa. Saya gitu ya. Ini Bu. Ya, nah itu manusia alamiah yang memang ini nggak bisa dipungkiri ada di real life kita. Kita nggak boleh kepahitan sampai di sini gitu loh. Fungsi kita apa? Selamatin, kasih tahu kebenarannya seperti apa. Biar dia nggak rusak gitu loh. Berapa banyak sahabat kita yang sudah meninggal? Berapa banyak cuma gara-gara model yang kayak begini nih. Ngikutin dunia. Yang kedua ada namanya sarkikos. Sarkikos itu apa? Manusia kedagingan yang sudah diselamatkan. Mereka sudah bertobat. Mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka belum mengerjakan pengudusan dengan benar. Katakan tidak mau. Ini kita nih. Orang yang sudah diselamatkan tetapi masih melakukan keinginan daging. Kenapa Bang Pastor? Ada satu orang titik dia bilang, saya tuh kepahitan banget sama pendeta. Gila loh, dia tiap hari ada di mimbar. Dia nyanyiin pujian penyembahan. Tetapi dia punya istri 2. Gitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa pendeta, kenapa ini kita nih ya yang melayani nih. Kenapa melayani, kalian masih bisa nonton porno, besok kalian masih bisa pimpin doa. Kenapa melayani, kalian masih bisa nyabu, kalian masih bisa putau, kalian masih bisa ngerokok, kalian masih bisa ngeganja, tetapi pimpin doa. Why? Karena yang kalian pakai itu karunia yang datangnya dari Tuhan. Alkitab udah catat, karunia tuh udah gak bisa ditarik sama Tuhan. Waktu Tuhan taruh, kalian bisa berdoa, kalian akan lakukan itu. Kita terjebak di sini. Kita cuma melakukan apa? Karunia, berbahasa roh, bernubuat dan lain-lain. Kita lakukan karunia demi karunia. Kehidupan kita gak ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Akhirnya apa yang kita andalin apa? Karunia. Waktu pelayanan penjara, meskipun malam habis melakukan apa? Kemabukan dan lain-lain. Doa dong di depan, doa di depan. Bisa tuh. Tuhan pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu karunia tuh. Dia lagi gak dipimpin sama yang namanya Roh Kudus. Kita cek diri kita. Kita ada di mana? Yang ketiga itu pneumatikos. Makanya namanya pneumatikos. Awalnya udah pneuma. Pneuma itu artinya Roh Kudus. Jadi pneumatikos itu manusia rohani yang sudah diselamatkan. Mereka sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengerjakan pengudusan secara benar. Gitu loh. Makanya nggak salah di Korintus itu bilang apa? Yang selalu saya bilang, tubuh manusia itu baru ada namanya bait Roh Kudusnya nih. Waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Belum dipimpin oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus pimpin kehidupan kita biar kita tuh berdampak luar biasa. Nggak usah orang ngomong, kita udah tahu dia ada masalah apa. Jadi kita nggak sok-sokan. Abis nonton porno, Yus yang melayani, baru sok-sokan. Kamu sakit ini, kamu tuh sedang bergumul seperti ini. Bayangkan, luar biasa sekali. Betul? Cek dulu kita ada di posisi mana. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang TSI, next. Ini ambil yang TSI ya. Itu ini translate-nya beda. Tapi artinya sama daripada yang TB yang ada di Alkitab saudara pada umumnya. Yesus menjawab, apa? Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu. Stop. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap nafas hidupmu, dan dengan segenap apa? Akal pikiranmu katanya. Ini nggak bisa, ini udah satu kesatuan. Kalau Roh Kudus pimpin kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita sebagai orang percaya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap nafas hidupmu. Nafas hidup kalian kapan? Waktu tidur?
Tidur doang nafasnya. Gitu loh, dalam setiap nafas hidup kita, setiap aktivitas kita, itu minta kasihlah Tuhan Allahmu. Tuhan udah catat di situ. Dia yang lebih keren lagi, dia bilang apa? Segenap akal pikiranmu. Manusia nih pada umumnya akal pikiran cuma bisa bilangnya mikir. No, akal pikiran itu tuh ngomongin apa? Karakter. Sama-sama katakan kiri kanan, karakter lu. Gitu. Itu karakter. Karakter itu kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan kita. Catat, buka Yohanes 10 ayat 10 bilang apa? Tolong di. Enggak ada di, belum. Ini timbul di, minta maaf. Yohanes 10 ayat 10. Oke, yuk kita baca. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka atau kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri datang untuk apa? Mencuri. Dia curi kebiasaan kalian bersama dengan Kristus. Kalau ada yang bilang sekarang, bang lu salah orang. Enggak salah orang. Waktu pertama dia datang, dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau ikut Tuhan Yesus. Dia benar-benar mau ikut Tuhan Yesus. Tetapi apa? Waktu dia buka celah, nih. Dia balik lagi ke kubangan yang sama. Iblis itu mencuri. Makanya dari awal kejadian lama udah catat. Berjaga-jaga. Iblis tuh lagi ngintip. Kita berjaga sama apa? Iblis tuh gak punya cara baru untuk ngelawan kita. Enggak. Dia akan tetap pakai cara lama buat ngelawan kita. Yang hobi nonton bokep, itu yang dia akan pakai. Serius gue ngasih tahu. Yang hobi sabu, itu dia akan pakai. Enggak ada cara lain. Yang hobi ini bohong-bohong, nipu-nipu, itu yang dia akan pakai. Makanya berjaga-jaga, lu doyan minum, itu lagi nanti dia akan pakai. Waduh, jangan ke sana dong, ini kan kebenaran ya. Gitu loh. Paham ya? Dia mencuri, habis mencuri apa? Dia membunuh katanya. Habis kita, percayalah. Nggak nunggu waktu lama, nanti kalian lihat mau lama, cepat, sedang waktunya. Kita akan mati di dalam maut, bukan cuma jasmani kalian. Berdoa biar jasmani udah cepet-cepet. Daripada jasmaninya ada, rohnya mati, itu lebih berat kehidupan kalian. Bukannya cari-cari mati ya, kekristenan tuh beda. Bukan mikirin kita mati bagaimana, tetapi bagaimana kita hidup. Makanya dicatat, hidup dalam segala kelimpahan. Ini udah janji firman Tuhan nih, diambil nih. Hidup dalam segala kelimpahan kata firman Tuhan. Tetapi waktu apa kita hidup dalam kelimpahan? Waktu si pencuri itu nggak bisa mencuri dalam kehidupan kita. Waktu si pencuri dia nggak bisa membunuh dalam kehidupan kita. Bukan cuma bunuh, dia apa? Dibinasakan kata firman Tuhan. Ya ampun, ayo dong guys gitu loh. Jangan mau kita jatuh di kubangan yang sama terus. Gitu loh. Yang memperhamba mamon, makanya Alkitab udah bilang, jangan sampai ada dua Tuhan kata Alkitab. Bayangin, Tuhan diperhadapkan, dipersamakan dengan mamon Alkitab. Cinta akan uang. Kita ini semua butuh uang. Saya pun secara hamba Tuhan butuh uang, tapi saya nggak cinta akan uang. Gitu loh, hati-hati kita diperhamba sama apa. Jadi seakan-akan dunia tuh akan runtuh kalau kita nggak pegang uang. Gitu loh, nggak seperti itu. Kalau kita lakukan kebenaran firman Tuhan, itu satu-satu step Tuhan bukain dalam kehidupan kita. Gitu loh, balik lagi kalau kita ngomong pekerjaan, dari awal Tuhan sudah bekerja. Kalau firman Tuhan catat kita diciptakan serupa segambar sama gambarannya, waktu dia bekerja berarti pekerjaan itu sudah nempel belum dalam kehidupan kita. Yang aneh kalau nggak kerja. Kerja itu apa sih? Yuk bangun pagi ngapain kek ngerjain sesuatu. Nggak yang cuma tidur aja gitu loh.
Kan seperti itu, karena pada awalnya dia sudah bekerja. Kalaupun Tuhan kasih kalian step naik lagi pekerjaan yang membuahkan hasil lebih besar, itu berfungsi untuk memberkati sesama, Pak. Ampun deh, dari situ nanti kalian lihat, itu berkat-berkat gak akan pernah kalian lumpuh setiap harinya. Ada aja cara Tuhan buat memberkati kita, amin. Ya, membunuh dan membinasakan, aku datang supaya mereka mempunyai zoe atau hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Makanya selalu ayat emasnya Bu Desra apa? Matius 6:33 apa Bu Desra? Amin, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semua itu akan tambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Tetapi ayat atasnya selalu saya bilang jangan sampai lupa. Makan, minum, pakai itu dicari oleh penguasa-penguasa yang tidak mengenal Allah. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Tetapi Allah tahu engkau membutuhkannya. Jadi kita enggak yang lagi cari-cari itu lagi sekarang, amin. Makan, minum, pakai, semua Tuhan sudah persiapkan buat kita. Itu udah gak ada urusan lagi buat kehidupan kita. Kalaupun kita dikasih mobil, puji Tuhan. Kalau dikasih rumah, puji Tuhan. Baju yang bagus, puji Tuhan. Kita lagi gak cari-cari model kayak gitu. Yang kita cari apa? Jadikanlah bangsa murid. Itu satu-satunya tujuan kita. Kalau diperes tuh Alkitab semua, jadikanlah semua bangsa murid, kata firman Tuhan. Amin. Sebelum menjadikan bangsa murid, kitanya dulu harus jadi murid. Jangan mirip. Ya. Oke, buka satu firman Tuhan. Kalau kita mau dibawa ke maut sama si jahat ini, si pencuri, 1 Timotius 6 ayat 16 bilang begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa dan kekal. Amin. Roma 6 ayat 9 bilang begini. Karena itu, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, katanya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Pak, waktu kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kita terangkat lagi, tandanya hidup lama kita sudah selesai, Tuhan Yesus tuntaskan buat kita semua. Amin. Jadi maut tidak berlaku lagi dalam kehidupan kita. Kalaupun saya sakit, contoh, jadi pesakitan gara-gara narkoba kehidupan lama saya, itu namanya tabur tuai, Pak. Waktu tiba-tiba, enggak, Om Dodi udah sehat dalam nama Yesus, tidak ada sakit penyakit dalam nama Yesus. Kita juga deden semuanya. Kalaupun ditemukan paru-paru macam-macam dan lain-lain, gara-gara kita sering minum, tidak pernah tidur benar, bangun terus, tidur pagi. Sekarang kita harus tuai itu Tuhan murnikan semua. Itu namanya tabur yang harus kita tuai. Tapi setelah dari situ maut itu tidak berkuasa atas kehidupan kita. Sukacita yang baru kita sudah dapat dalam kehidupan kita. Straight waktu dia curi, hati-hati Pak. Dia bunuh, habis dia bunuh, dia binasakan. Kalau memang sekarang dia udah curi, berbalik lagi. Tuhan tolong. Naik lagi satu step lagi. Amin. Jangan mau diperdaya. Ya. Khotbah di sini tuh rada beda karena ya oke, guys, teman-teman. Kalau luar sana nggak bisa. Aduh. Oke, kita balik lagi ke Matius 22 tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap nafas hidupmu, dan dengan segenap akal pikiranmu. Perintah itulah yang terpenting dan terutama. Perintah kedua yang hampir sama pentingnya dengan itu adalah apa? Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, katanya.
Jadi perintah yang utama itu kasihlah Tuhan Allahmu. Perintah yang kedua itu ialah sesamamu apa dirimu sendiri? Yang sesamamu angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 500. Yang dirimu angkat tangan. 1, 2, 3, 4, wah 800. Oke. Dirimu dulu sendiri. Karena itu bahasanya bilang begini nih. Kasih, itulah yang terpenting dan terutama. Perintah kedua yang hampir sama dan pentingnya dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita, baru kita bisa mengasihi sesama manusia. Jangan bilang lu masih doyan mabok, lu kasih temen lu. Bohong. Jangan bilang lu masih narko, lu mengasihi temen lu. Bohong. Bohong, percayalah bohong. Jangan percaya kalau kalian lihat model karakter gitu, terus dia membangun hidup kita. No, itu datangnya bukan dari Tuhan. Suatu saat dia akan bisikin lu, yuk ikut gua, lebih enak ini nih. Gitu loh, ya. Gak apa-apa, Tuhan kita tuh gak lihat yang lama-lama, dia cuma lihat kita mau atau enggak buat ngikutin jalan yang baru ini, ya. Dia gak pernah lihat. Dan saya bilang, jangan berdasarkan karunia kita bergerak. Kalau enggak, nih si Yopi udah banyak ntar cewek di mana-mana, tetap nih khotbah di sini nih. Dan jago tetap khotbah yang kayak begini modelnya nggak akan bisa hilang lagi dalam kehidupan Yopi. Percayalah. Sekalipun gua ngapain, gua berzina, gua bercabul, pakai narkoba lagi, ini akan tetap ada. Ngeri. Makanya itu pentingnya kita harus paham. Straight, udah tegas, jalan lurus sama firman Tuhan, nggak ada urusannya. Yang kita cari itu apa lagi sih? Ada di sini yang tahu, ada yang punya teman dia udah 350 tahun hidup. Nggak, siapa tahu ada bang itu udah 402 tahun tuh. Kan gitu. Nggak, siapa tahu kan ada gitu ya. Semua ini kan hanya semua kita ini akan selesai pada masanya Pak. Semua akan selesai. Makanya Wahyu udah catat, kita di sana matahari udah gak akan ada lagi kata firman Tuhan. Gitu loh. Yang ada cuma terang yang datangnya dari Tuhan saja. Dan kita dipersiapkan untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Yang pertama. Kedua dipersiapkan untuk menjadi apa? Raja sampai selama-lamanya. Kita ada di sini untuk jadi leader Pak. Leader itu apa sih? Leader itu memberi. Memberi waktu, memberi uang, memberi diri, memberi hidup. Itu leadership. Kita dilatih buat itu. Bagaimana kita gak bisa mengasihi diri kita baru bilang mau mengasihi orang lain. Gua pelayanan penjara, you masih di kubangan yang sama, you bilang mau mengasihi orang. Bohong. Baru teriak, gua mengasihi Tuhan, caranya gimana? Ibadah hari Minggu, you mengasihi Tuhan nih. Tapi kelakuan di luar sana, bohong. Nggak ada model begitu. Kasih dulu diri kita nih Pak. Tuhan gue gak mau lagi. Gila itu barang Tuhan gue udah gak mau lagi. Gila nih minuman ini gue udah gak ada lagi urusan sama ini. Gue harus selamatin orang yang dulu sama seperti gue. Waktu dia hobinya minum, gue deketin, gue ngobrol sama dia. Ini gak bener nih bro, udahlah kita gak enak yang begini-gini. Itulah fungsinya kita. Kuat dulu ini mesti ngerti dulu, biar kalian kuat baru ngomong layani orang. Gitu, jangan pas masuk ke tempat mereka, nih brother udah dikit lagi, ya udah deh satu nggak apa-apa, nggak enak hati, udah satu lagi, 5 mabok. Baru terakhir sebelum pulang ya kita satu lagu, kami memuji kebesaranmu. Aduh. Dari kebenaran ini kita jadi paham. Waktu kita ngelihat orang yang melayani tetapi hidupnya seperti itu, kita tahu posisi dia ada di mana. Ya, jadi nggak kepahitan lagi tuh sama pendeta. Kita ini semua bukan pendeta, kita hamba Tuhan. Dua hal yang berbeda, pendeta sama hamba Tuhan. Pendeta yang kasih itu dari manusia diturunin ditabiskan. Bukan berarti saya bilang kalian harus kurang ajar pendeta, enggak ya.
Saya juga pendeta nih. Bukan begitu maksudnya, tapi ngerti ya. Gitu loh. Jadi kita ini hamba Tuhan. Pendeta harusnya, dia tuh harusnya sudah punya kualitas hamba Tuhan. Nggak mungkin nggak, harusnya punya kualitas hamba Tuhan. Kalau dia kejedot gitu ya, kita tahu dia lagi turun posisi nih. Yang tadi yang awal saya buka, amin. Ya, jangan jadi hambatan. Ya, Matius 12 ayat 33 bilang begini. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dari buahnya itu pohon itu dikenal. Buahnya apa? Galatia bilang apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera sampai dengan pengendalian diri. Saya senang tuh kata Immanuel kemarin. Ternyata sahabat saya juga. Immanuel terangin mengenai buah roh. Saya sepakat. Dia itu pendeta tetapi HIV. Salah satu anak, ada salah satu owner perusahaan besar di Indonesia, ini anaknya. Dia HIV. Baru keren sih, maksudnya wah keren nih anak nih. Kesaksian hidupnya meskipun dia cuma baru 4 tahun narkoba, tetapi langsung amblas kan. Karena saya lihat memang fisiknya dia lemah. Nggak kayak fisiknya Kiki. Ya Kiki kalau Kikinya 10 tahun, dia 1 tahun kayaknya langsung kelepek-kelepek tuh Kikinya 10 tahun kayak gitu. Karena memang fisiknya dia rada berbeda. Karena kan namanya anak ini ya, dia semua fasilitas ada. Memang dari kecilnya sudah ada uang dan lain-lain, rumah mewah ini itu. Itu dengan otomatis, kalau Kiki kan beda. Dan ke depan lu akan dapat Ki, amin. Gitu loh. Kalau memang bilang buah roh itu, makanya dibilang buah roh itu dalam kitab Galatia, ini berkali-kali saya bilang. Waktu kita bisa berbuat baik, ingat baik itu datangnya bukan dari kita Pak. Buah roh itu R-nya besar. Kenapa R-nya besar? Itu ngomongin pneuma itu, yaitu peranan Roh Kudus. Waktu kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman itu sudah ada dalam kita. Harusnya yang aktif itu Roh Kudus yang ada dalam kita, sehingga dia akan keluar. Nah kalau mau bilang buah roh ada berapa? Oh. Ada berapa? Tadi yang ngomong satu mana? Ya good. Jangan cuma tahu ya lakukan. Buah roh itu sebenarnya cuma satu karena dia tunggal. Tetapi rasanya itu ada 9 itulah. Ya seperti itu. Nah harusnya makanya kenapa dasarnya yang terutama itu kasih. Nah kasih yang seperti apa? Yang tadi yang kita baca di pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu, baru kasihlah dirimu sendiri. Kasihlah orang lain sama seperti dirimu sendiri. Biar apa kita tuh gak kejebak di real life ini. Amin. Ya sekarang komitmen ya. Udah gak ada lagi tuh kita aneh-aneh. Ini tuayan udah mulai banyak Pak. Firman Tuhan selalu catat pekerjanya sedikit. Gitu loh. Ini mau sampai kapan gitu loh. Jujur gue gak sanggup kalau sendiri. Harus ada kita nih sama-sama tim. Bukan Superman tapi super tim. Iya kalau Superman saya malu pakainya di luar. Jadi mesti super tim. Paham ya Win? Ini bisa bercandaan cerdas jadi agak lama emang nangkepnya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13. Kan banyak tuh yang mau jadi Superman. Saya sih gak mau, malu. Saya tuh harus jadi tuh kita super tim. Amin. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Buka firmannya di. Ini terakhir. Ini ya, kita baca semuanya lah. Tapi pelan-pelan saya coba terjemahin. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sesama bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang apa? Berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ya, jadi cuma kayak NATO. Semalam yang kita dengar NATO apa, Mon? No action, talk only. Gitu loh. Sekalipun aku mempunyai karunia, nih apa dia bilang, untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali apa? Tidak berguna, kata firman Tuhan. Ngeri. Makanya dasar firman tadi, waktu kita harus mengasihi dengan budi kita harus mengasihi dengan nafas hidup kita harus mengasihi dengan akal pikiran kita. Akal pikiran bilang apa tadi? Karakter, kebiasaan apa yang sekarang kita akan bangun. Itu kasih tuh. Kalau ngomongin iman cuma satu kata Pak, fokus. Nggak ada kata lain ngomongin iman. Waktu dibedah tuh firman Tuhan, cuma disuruh fokus. Iman tuh kan bergerak fokus. Waktu fokus kalian miring, iman kalian hilang. Kenapa masih sering jatuh? Nggak fokus. Gitu loh, kaget. Kan orang kadang begitu, saya juga seperti itu proses hidup saya. Waktu Tuhan tempatkan ada uang, waduh itu kepala tuh karena nggak fokus. Waduh ngapain ya? Waduh kemana nih, ini kemana? Udah yang dicari apa? Kebiasaan lama, nggak ada yang lain. Makanya dicuri sama si iblis. Emang ada kebiasaan yang baru. Sekarang kalau pas lagi banyak duit, McD ajak anak-anak makan. Sulit. Karena nggak ada, itu kebiasaan baru, sulit. Iya, kan begitu sekarang. Banyak yang seperti itu kan. Larinya kebiasaan lama. Buang 1 juta buat kebiasaan lama, it's okay lah. Coba kalau cuma ke nasi uduk depan cuma 120.000 itu udah beratnya kayak apa? Karena kebiasaan baru, sulit. Gitu loh. Paham ya? Nah ini maksud firman Tuhan, ayat 3 bilang apa? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, kata firman Tuhan. Tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ingat baik firman Tuhan bilang apa? Kasihlah sesama manusia. Ada di firman Tuhan bilang kasihlah orang Kristen. You salah kalau cuma bergaul sama yang cuma bawa pakai salib doang. Salah jalur, hati-hati. Dibilang apa? Mengasihi sesama manusia. Bro, perbesar kapasitas, bergaul sama siapa aja. Ya. Jangan tutup diri kita sebagai hamba Tuhan. Kalau mereka butuh bantuan, mereka bantu mereka. Firman Tuhan udah catat. Apa nilainya kalau kamu bantu orang yang sudah baik buat kehidupan kamu? Apa nilainya kata firman Tuhan? Faedahnya apa? Faedahnya yang benar, waktu orang jahat sama kehidupan kita bisa tetap support dia. Waktu dia sering ngomongin kita tetap support dia. Itu baru keren. Ada di dalam proses salah seseorang. Waktu dia berkata di ujung sini dia bilang, Kak, Bu, Pak, terima kasih ya sampai dengan sekarang ini lu begini. Itu yang namanya kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Kita siapa bisa melakukan itu? Saya tuh gak punya kans buat melakukan itu. Kalau enggak firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan saya. Amin. Kasih itu ayat 4 bilang apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari apa? Keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ingat baik, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena apa? Kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika nih, baca baik ayat 11. Ketika aku anak-anak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Itu Wahyu sudah catat. Ya, muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Sempurna ngomongin apa? Kedewasaan rohani. Waktu kita lagi pengen sesuatu, nggak lagi jatuhin orang. Waktu kita mau ngambil kerjaan ini, kita lagi nggak matiin orang. Paham? Waktu kita mau ambil untung, kita nggak lagi jatuhin orang. Itu namanya kedewasaan secara rohani. Waktu memang kita, wah saya belum bisa nih di posisi ini. Kenapa sih nggak turun dulu satu step? Mau pakai pride. Harga diri kita tuh udah nggak ada Pak, udah dibayar lunas, udah selesai semua. Nggak usah berusaha buat ngangkat-ngangkat diri, biar Tuhan sendiri yang angkat kehidupan kita, amin. Saya waktu berusaha buat ngangkat-ngangkat diri, jatuh Pak, nggak bisa. Kalau lihat porsi kayak sekarang, Samba terkenal lah, Wilson terkenal lah. Itu bukan Samba, itu bukan karena Wilson. Tuhan yang angkat, nggak ada ceritanya itu. Kan worship leader bisa terkenal gara-gara menyembah Tuhan kok. Ada sekarang yang mau nyembah Samba, angkat tangan. Ayat 13 bilang apa? Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yuk tim worship. Firman Tuhan bilang begini, hendaklah, kalau bilang sedekah itu pemberian ya. Pemberian itu bisa berupa pelayanan kita buat keluarga, pelayanan kita buat anak kita, buat pasangan hidup kita, pelayanan kita buat ministry kita, buat komunitas kita. Bukan ngomongin yang rohani aja, enggak. Komunitas di luar kerohanian pun hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, kata firman Tuhan. Maka apa? Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, kata firman Tuhan, amin. Pasti dia akan balas-balaskan dalam kehidupan kita. Sama seperti 1 Korintus 3 ayat 8 bilang apa? 1 Korintus 3 ayat 8. Biar semuanya lihat ya. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan apa? Menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Amin. Semua kita. Saya, saudara, apapun pekerjaannya, upah kita tuh sama. Nggak ada yang lebih. Yofri ini nggak lebih penting dari kalian. Waktu saya sebagai pendeta bilang saya lebih penting daripada jemaat. Ingat baik firman Tuhan, jemaat itu adalah tubuh Kristus. Saya sedang merendahkan tubuh Kristus. Ngeri. Kalian tuh yang terutama, yang Tuhan mau, bukan saya. Model kayak saya ini akan diadili nanti. Kalian yang terutama. Makanya mulai dari hari ini, proses hidup yang terjadi straight sama firman Tuhan, apapun kondisinya. Jangan mau dicuri, jangan mau dibunuh, jangan mau dibinasakan. Maut sudah tidak berkuasa lagi buat kehidupan kita. Amin. Karena kita sudah orang baru sekarang, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya, jangan mau, lawan. Ya, setiap hari makanya udah punya kehidupan dalam doa. Ya, firman Tuhan. Yuk, semuanya kita bangkit berdiri. Di sini ada ayat